Halo teman-teman ASN, pernah nggak sih kepikiran buat pakai AI biar kerjaan lebih cepat? Nah, pas banget. Kali ini kita bakal ngobrolin gimana caranya pakai AI generatif dengan cerdas dan yang paling penting, aman tanpa melanggar aturan. Yuk, kita mulai. Pasti pernah kan ngerasain dikejar-kejar deadline, laporan numpuk, presentasi udah ditungguin. Aduh, rasanya waktu sempit banget. Godaan buat cari jalan pintas tuh gede banget kan? Nah, disinilah AI kelihatannya kayak pahlawan penyelamat kita. Dan emang bener sih, AI itu bisa jadi asisten yang keren banget buat bikin kita makin produktif. Eits, tapi tunggu dulu. Pakai alat secanggih ini untuk urusan negara, itu ada tanggung jawabnya loh. Ada aturan main yang nggak bisa kita langgar gitu aja. Oke, sebelum kita makin semangat, kita perlu lihat sisi lainnya juga nih. Soalnya, kalau kita pakai AI, apalagi yang versi gratisan, tanpa tahu risikonya, wah itu bisa bahaya. Ada banyak banget risiko digital yang serius mengintai. Nah, ini aturan nomor satu, paling penting dan gak bisa ditawar-tawar. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah upload data rahasia jabatan. Coba bayangin, kita pakai ChatGPT gratisan buat analisis draft SK atau data internal kantor. Itu sama aja kayak kita nempelin dokumen rahasia di mading umum. Data kita itu bisa jadi makanan buat ngelatih AI mereka, dan sekali udah masuk, wah, gak akan bisa ditarik lagi serius. Lanjut ya, soal etika. Gini, kita minta AI bikinin sesuatu, terus kita klaim 100% itu karya kita. Nah, itu namanya plagiarisme teknologi. Nggak boleh ya. Ingat, integritas kita sebagai ASN itu taruhannya. Jadi kuncinya satu, transparansi. Jujur aja kalau kita pakai bantuan AI. Yang ini juga harga mati buat kita para ASN. Netralitas. Pakai AI buat bikin konten kampanye, pidato politik, atau apapun yang mihak ke satu sisi, itu pelanggaran berat. Prinsip dasar profesi kita itu netral. Titik. Nggak ada tawar-menawar, nggak ada area abu-abu di sini. Jujur deh, siapa sih yang rajin baca tulisan kecil-kecil di Terms and Conditions? Kayaknya nggak banyak ya, tapi justru disitulah jebakannya. Bisa jadi di syarat dan ketentuan itu tertulis kalau mereka punya hak atas apapun yang kita buat pakai AI-nya. Artinya, hasil kerja kita, bisa-bisa bukan punya kita lagi sepenuhnya. Gawat kan? Gimana? Udah lihat semua risikonya? Jadi agak ngeri ya? Tenang, tenang, jangan panik. Ada solusinya kok. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu cara cerdas buat ngatasin ini semua. Kenalan yuk sama alat bantu yang dibuat khusus buat kita, Assessment AI. Jadi, Assessment AI itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak checklist digital pribadi kita. Sebuah alat buat kita ngecek sendiri. Kira-kira rencana kita pakai AI ini aman apa enggak? Analisisnya otomatis loh, dan dasarnya itu dari pedoman disiplin ASN dan etika AI. Tujuannya cuma satu, ngasih panduan, bukan buat ngejudge. Caranya, gampang banget, cuma ada 3 langkah simpel. Pertama, jawab 12 pertanyaan. Jawabnya cuma ya atau tidak aja kok. Yang penting jujur ya. Kedua, langsung dapat analisis risikonya. Dan ketiga, yang paling penting, kita dikasih tahu langkah-langkah mitigasi apa aja yang wajib kita lakuin. Simpel kan? Nah, setelah jawab, nanti bakal muncul skor kayak gini. Angka ini nunjukin level resiko kita. Skalanya dari 0 sampai 24. Udah pasti dong tujuan kita semua adalah dapat skor 0. Makin kecil angkanya, artinya makin aman cara kita pakai AI. Dan inilah dia, hasil yang kita semua mau. Status aman dengan warna hijau yang bikin lega. Kalau udah gini, artinya rencana kita pakai AI udah oke, udah sejalan sama aturan dan etika. Kita bisa lanjut kerja dengan tenang dan percaya diri. Mantap! Oke, jadi intinya apa sih? Sebenarnya, asesmen AI ini ngebantu kita buat patuh sama 4 aturan utama. Yuk kita lihat satu persatu, apa aja 4 pilar yang bikin kita aman pakai AI ini. Nah, ini dia 4 hal yang wajib kita lakukan. Pertama, lindungi data rahasia. Kedua, selalu transparan kalau pakai AI. Ketiga, jaga netralitas politik. Dan keempat, pahami syarat dan ketentuan layanannya. Ingat ya, 4 pilar ini adalah fondasi buat jadi ASN yang bertanggung jawab saat pakai AI. Dan yang perlu kita garis bawahi, ini tuh bukan sekedar saran atau nice to have. Aturan-aturan ini punya dasar hukum yang kuat banget loh. Akarnya dari peraturan resmi pemerintah kita dan juga prinsip etika AI yang diakui di seluruh dunia. Bisa kita lihat di sini, fondasinya jelas banget.
Ada Undang-Undang ASN yang ngomongin soal integritas dan netralitas, ada PP Disiplin PNS yang ada sanksinya kalau kita bocorin rahasia jabatan, bahkan ada juga panduan dari UNESCO soal etika AI. Jadi semuanya nyambung dan punya dasar yang kokoh. Kutipan dari UU ASN ini ngenyak banget ya, menjaga integritas, netralitas, dan nama baik. Ini harus jadi mantra kita. Setiap kali mau pakai AI, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa yang mau aku lakukan ini bakal menjaga integritas, netralitas, dan nama baikku sebagai seorang abdi negara? Oke, kita udah bahas risikonya, solusinya, sampai dasar hukumnya. Sekarang, yuk kita rangkum semua ini biar jadi kesimpulan yang jelas dan bisa langsung kita terapkan. Intinya gini, AI itu asisten yang super canggih, nggak ada yang bisa bantai itu. Tapi alat bantu kayak asesmen AI inilah yang ngerubah kita. Dari yang cuma sekedar pengguna, jadi pengguna yang cerdas dan bertanggung jawab. Tujuannya bukan buat ngelarang, tapi buat ngebimbing kita di jalan yang benar. Oh ya, ada satu disclaimer penting banget yang harus kita semua ingat ya. Assessment AI ini sifatnya alat edukasi, buat kita evaluasi diri sendiri. Panduannya bagus banget, tapi kalau udah menyangkut keputusan hukum atau tindakan disipliner resmi, kita tetap harus mengacu ke pejabat dan mekanisme yang berwenang, oke? Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar soal ini, sekarang giliran Anda. Dengan segala potensi keren dan risiko yang ada, gimana caranya Anda akan menggunakan AI secara bertanggung jawab dalam pekerjaan sehari-hari? Yuk, mulai dipikirkan dari sekarang.